Halo, selamat malam Sobat Ngopi. Kembali lagi di Ngopi Santai, podcast tempat kita membahas topik-topik penting di kehidupan sehari-hari. Hari ini kita kedatangan dua teman spesial nih, ada Widi dan Serliana. Halo semua, senang bisa ngobrol lagi. Halo, mari kita bedah topik yang katanya ribet ini. Nah, pas banget nih, topik kita hari ini adalah asuransi. Perlu atau cuman bikin ribet aja? Langsung nih Widi, menurut kamu kenapa asuransi itu penting? Jawabannya sederhana ya. Ajang ketenangan pikiran, asuransi itu jaringan pengaman finansial. Kita semua tahu hidup itu penuh kejutan kan? Kecelakaan, sakit, kritis, atau bahkan rumah terbakar. Daripada kita pusing mikirin dari mana uangnya kalau terjadi resiko besar, lebih baik kita sisihkan sedikit untuk premi. Anggap saja bayar sedikit hari ini untuk melindungi tabungan besar kita di masa depan. Wait a minute, Widi, ketenangan pikiran itu mahal loh. Banyak orang bilang asuransi itu cuma buang-buang kalau kita enggak pernah klaim. Apalagi kalau sudah bicara soal klaim. Konon prosesnya ribet, berkasnya banyak, dan sering kali ada penolakan dengan alasan yang kurang jelas. Gimana menurut kamu? Itu memang menjadi tantangan, Sherly, tapi justru di situ pentingnya kita memilih perusahaan dan produk yang tepat. Bukan semua asuransi begitu. Kalau kamu baca polisnya baik-baik dari awal, pastikan semua pre-existing condition dicatat dan dokumen lengkap. Klaim harusnya berjalan lancar. Ingat, perusahaan asuransi itu beroperasi berdasarkan kontrak, yaitu polis. Kalau kita patuh pada kontrak, mereka juga harus patuh. Nah, jadi kuncinya ada di pemahaman polis ya. Ini yang sering diabaikan. Sekarang gini, ada banyak jenis asuransi nih. Ada kesehatan jiwa, kendaraan, pendidikan. Mana yang menurut kalian paling urgent untuk dimiliki masyarakat umum di Indonesia? Kalau dari sudut pandang realistis, aku setuju sama asuransi kesehatan. Biaya rumah sakit di Indonesia itu meroket. Sakit ringan saja bisa menghabiskan jutaan, apalagi sakit parah. Kalau sampai harus dirawat intensif tanpa asuransi kesehatan, itu bisa menghabiskan seluruh aset keluarga. Aku setuju dengan asuransi kesehatan sebagai prioritas nomor 1. Tapi aku juga akan menambah asuransi jiwa berjangka atau term life, teruntuk untuk mereka yang punya tanggungan atau utang. Tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk memastikan keluarga kita nggak langsung jatuh miskin kalau mencari nafkah utamanya meninggal dunia. Harganya relatif terjangkau, tapi manfaatnya sangat terjadi, resiko sangat besar. Tapi Wid, bagaimana dengan asuransi yang ada embel-embel investasi seperti unit link? Itu yang sering bikin orang bingung. Mereka pikir dapat asuransi dan investasi sekaligus. Padahal sering kali uangnya lebih banyak tersedot ke biaya dan premi asuransinya. Itu poin yang sangat valid, Sir. Aku selalu menyarankan, pisahkan proteksi dan investasi. Beli asuransi murni untuk perlindungan dan berinvestasi di instrumen terpisah seperti saham, reksadana, atau emas. Dengan begitu, kamu bisa memaksimalkan kedua-duanya tanpa ada biaya yang saling tumpang tindih. Ini jadi take away yang bagus. Jadi intinya, asuransi itu wajib untuk mengelola risiko, tapi kita harus pilih asuransi kesehatan sebagai prioritas, baca polis dengan teliti dan pahami pengecualiannya. Lebih baik memisahkan produk proteksi murni dari produk investasi. Benar, dan jangan takut bertanya detail klaim di awal. Posisikan diri sebagai orang yang kritis saat membeli. Tepat sekali, asuransi bukan jaminan kita tidak akan terkena masalah, tapi jaminan bahwa masalah finansial yang timbul karena risiko besar itu sudah ada yang menanggung. Nah, oke nih Sobat Ngopi, kita udah dapat banyak banget pencerahan ya. Mulai sekarang, yuk kita review lagi polis asuransi kita. Nah, terima kasih banyak ya untuk Widi dan Charlie untuk obrolan yang mencerahkan hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sampai jumpa.